Shalom semuanya, shalom Jemaat Rimpert, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Udah lama ya gak ketemu. Saya juga mau menyapa saudara-saudara yang nonton streaming dari London, dari Surabaya, Jakarta, dan Pasar, di mana saudara-saudara pun berada. Kita akan memulai ibadah hari ini. Kita akan memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan disalibkan. Saudara-saudara sudah siap? Mari kita mulai berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah kumpulkan kami sekali lagi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun kami jauh, walaupun kami online Tuhan, kami percaya saat kami menyembah Engkau dengan satu hati, kami percaya Roh-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, saat kami menyembah dan memuji-Mu, Engkau disenangkan, Engkau akan melawat kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious.
Jesus, for your nail-pierced hands. Oh, hallelujah, hallelujah. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Sekali lagi kita katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh, hanya Engkau yang sanggup Bapa memulihkan segalanya. Yeah. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang sanggup. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk pulihkan segalanya. Oh, thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita bisa jumpa lagi di udara. Dan dalam rangka hari ini kita akan mendekati Paskah, satu perayaan yang boleh dibilang menurut saya adalah yang jauh lebih besar daripada Natal. Nah hari ini saya ingin membagikan satu renungan mengenai hari sebelum Paskah, yaitu pada peristiwa mengenai Jumat Agung. Dan lebih tepatnya cerita yang akan saya ambil adalah mengenai perjamuan malam terakhir. Saya akan membacakan buat saudara yaitu dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Mereka di sini adalah Tuhan Yesus dengan muridnya. Saudara, ada satu penelitian, satu pembelajaran yang saya lakukan beberapa hari ini mengenai tradisi perayaan Paskah di kalangan orang Yahudi.
Kenapa saya ingin bagikan ini? Karena ternyata ini sangat erat kaitannya dengan apa yang saya ingin sampaikan pada saudara hari ini. Begini ceritanya saudara, kalau perjamuan Paskah orang Yahudi, mereka itu punya satu liturgi. Nah, liturginya itu adalah mereka akan memulai dari beberapa bagian, yaitu dari 4 bagian. Ada 4 stage atau 4 level untuk perayaan Paskah Yahudi, liturginya. Bagian yang pertama, mereka menyebutnya dengan pembukaan. Itu mereka akan melakukan yang namanya mereka mempersiapkan piala. Piala ini yaitu alat minum. Piala yang pertama yang mereka sebut dengan piala kiddush. Nah, ketika piala yang pertama ini diberkati oleh imam, lalu disertai dengan doa-doa dan pujian. Atas apa? Mereka mengucap syukur atas anggur, mereka mengucap syukur atas hari-hari tersebut. Lalu setelah memulai ritual atau liturgi dengan piala dan pemberkatan oleh imam, maka imam kemudian akan membasuh tangan, lalu mencelupkan sedikit sayuran pada sop asin, mengucapkan doa pujian mengenai itu, lalu makan dan memberikan pada semuanya. Jadi pada semua yang hadir pada perayaan Paskah itu. Setelah itu, maka liturgi selanjutnya mereka akan mulai masuk pada menu makanan utama. Dan menu makanan utama mereka adalah domba Paskah, roti yang tidak beragi, dan sayur pahit. Kenapa sayur pahit? Di sini bagian ini mereka akan mengingat kembali masa-masa ketika mereka hidup di padang gurun. Dan kemudian ini merupakan bagian yang pertama, bagian pembukaan. Nah, lalu setelah bagian yang pertama, di bagian kedua dari liturgi perjamuan Paskah mereka adalah yang disebut dengan ibadat sabda. Nah, pada bagian yang kedua ini mereka akan menyiapkan piala yang kedua yang disebut sebagai piala Haggadah. Nah, di situ kalau ada di antara keluarga itu anak yang paling bungsu, maka anak paling bungsu itu akan bertanya, "Mengapa malam ini berbeda dengan malam-malam yang lain?" Lalu kepala keluarga atau imam akan memberikan penjelasan tentang makna Paskah yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-26 ayat 5 sampai dengan 11. Setelah itu mereka akan melanjutkan dengan nyanyian Halel yang pertama, yaitu yang diambil dari puji-pujian di Mazmur 113 sampai Mazmur 114. Setelah itu, imam akan mendoakan doa berkat dan meminum piala yang kedua. Setelah itu mereka melanjutkan kembali dalam bagian yang ketiga, yang disebut sebagai perjamuan makan. Nah, di bagian yang ketiga ini, imam mengambil roti yang merupakan roti yang bundar, yang besar, dan gepeng. Kalau dipikir-pikir ya saudara, rupanya liturgi perjamuan Paskahnya orang Yahudi ini cukup banyak acara makan ya. Jadi mereka bolak-balik makan. Nah, kemudian di bagian yang ketiga ini imam mengambil roti. Jadi makan roti itu. Lalu mengucap doa syukur. Lalu semua peserta harus menjawab amin. Seperti itu. Kemudian imam memecah-mecahkan roti, memberikan kepada semuanya, semua peserta, tapi imam yang lebih dahulu untuk makan. Setelah itu mereka masuk ke acara makan yang merupakan acara bebas. Jadi di acara bebas ini mereka dalam keluarga itu bisa bercanda, bercengkrama, bisa ngobrol apa saja. Lalu setelah itu imam mengambil piala yang ketiga, lalu menaikkan doa syukur yang cukup panjang. Dan doa syukur ini disebut sebagai birkat hamazon. Nah, setelah piala yang ketiga didoakan berkat, semua peserta lalu menjawab amin. Kemudian isi dari piala ketiga ini dibagikan kepada semua orang yang ikut perjamuan kudus itu. Lalu masuklah kepada bagian yang keempat yang merupakan bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini ada piala keempat yang dipersiapkan. Piala yang keempat ini
disebut sebagai piala Halel. Sangat lucu ya. Justru piala keempat ini isinya yang paling gak enak, saudara. Karena piala keempat ini isinya anggur asam. Tapi justru pakai nama piala Halel. Padahal Halel tuh artinya puji-pujian. Nah, kemudian setelah menyiapkan piala yang keempat, piala Halel ini, maka mereka akan menyanyikan nyanyian puji-pujian yang diambil dari Mazmur 115 sampai Mazmur 118. Lalu setelah itu, imam akan meminum piala yang keempat ini, yang berisi anggur asam. Dan ini tidak dibagikan kepada semua peserta. Jadi itu liturgi dari orang Yahudi ketika mereka merayakan Paskah. Kemudian disiapkan, lalu mereka menyanyikan nyanyian puji-pujian. Mazmur 115 sampai Mazmur 118, itu yang mereka nyanyikan. Baru kemudian imam akan meminum piala keempat bersama dengan semuanya peserta, dibagikan piala yang keempat. Nah, saudara, waktu Yesus melakukan perjamuan malam terakhir, di ayat 26 yang tadi kita baca, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, ini yang dinyanyikan adalah nyanyian pujian Halel yang dari Mazmur 115 sampai 118 tadi. Jadi dari bagian keempat. Jadi mereka menyanyikan puji-pujian dari Mazmur 115 sampai 118. Nah, ada yang menarik di sini, dituliskan begini: sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi seakan-akan ritual ini terhenti di nyanyian pujian, tidak sampai pada acara minum piala yang keempat. Nah, mungkin pada saat itu Yesus dengan murid-muridnya juga sudah menyiapkan piala yang keempat untuk diminum semuanya bersama. Tapi Yesus menghentikan perjamuan sampai di nyanyi-nyanyian, lalu kemudian Yesus menyingkir dan dia ke Bukit Zaitun. Nah, saya percaya saudara sudah mengerti apa yang terjadi di Bukit Zaitun. Kemudian kita membaca kisah tentang Taman Getsemani. Di situ Yesus berdoa, sampai Alkitab menuliskan seperti berpeluh dengan darah. Karena Yesus mengalami satu pergumulan yang sangat dalam, satu konflik batin yang sangat berat. Kenapa? Di situ Yesus katakan begini, "Ya Bapa, jikalau mungkin, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu." Yang dimaksud oleh Yesus, kenapa? Bukan kehendakku, biarlah cawan ini boleh berlalu daripadaku. Karena Yesus harus meminum cawan. Cawan apa, saudara? Kalau kita lihat dari liturginya, ritualnya, yaitu cawan piala yang keempat tadi, yang isinya anggur asam. Nah, Yesus bergumul di sana, kan kita tahu artinya bahwa cawan itu adalah semua akibat dosa yang dia harus pikul. Semua kutuk yang harus dia selesaikan untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan Yesus mengalami pergumulan konflik goncangan yang sangat besar pada waktu itu di Taman Getsemani. Yang dipergumulkan Yesus adalah piala keempat ini, cawan yang berisi anggur asam. Dan saudara, saya percaya yang ditakutkan Tuhan itu bukan karena dia takut disalibnya, tapi yang saya percaya Tuhan Yesus pada waktu itu mengalami ketakutan itu karena dia takut ditinggal oleh Bapaknya. Nah, jadi itu yang membuat Yesus sampai bergumul, sampai berkeringat seperti darah. Kemudian dilanjutkan, kita tahu ceritanya, setelah itu Yesus ditangkap, kemudian disiksa, disesah, sampai kepada proses penyaliban. Nah, saya mau ajak saudara lihat lompat di Markus pasal 14, ayat yang ke-36. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kendaki, melainkan apa yang kau kendaki." Ini saudara, cawan keempat. Cawan yang berisi anggur asam. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya Yesus meminum cawan itu. Kapan, saudara? Di dalam Injil Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-36. Injil Markus pasal 15, ayat yang ke-36. Dituliskan begini ya, "Maka datanglah
seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Pada akhirnya Yesus meminum cawan yang berisi anggur asam. Kapan? Ketika dia ada di atas kayu salib, saudara. Dia dicucukkan dengan anggur asam. Saudara tahu apa yang artinya ini? Artinya begini. Ketika Yesus ajak murid-muridnya perjamuan malam terakhir, dia berhenti sampai piala yang keempat. Seharusnya dalam ritual Paskah, piala keempat yang cawan yang isinya anggur asam harus diminum semuanya. Tapi Yesus menghentikan sampai ke sana. Lalu Yesus berdoa, menangis, bergumul, dan Yesus akhirnya yang mengambil cawan berisi anggur asam. Saudara tahu artinya? Yesus mengizinkan bagian yang paling tidak enak, bagian yang paling berat, dia mau ambil, dan saudara, supaya saudara dan saya nggak perlu minum piala anggur asam. Beberapa orang menyebutnya ini sebagai piala murka Allah. Yesus mengambil bagian yang tidak enak, supaya saudara dan saya nggak perlu melewatinya. Hari ini, ketika kita merayakan Paskah, sebenarnya berita Paskah adalah satu berita besar. Berita apa, saudara? Berita betapa cintanya Tuhan buat saudara dan saya. Saya tahu pada kondisi-kondisi seperti ini, sangat mudah buat kita merasakan bahwa Tuhan tidak cinta. Sangat mudah buat kita merasakan bahwa Tuhan tidak sayang sama saya. Dengan banyak pergumulan, baik itu menyangkut berdampak ke pekerjaan, ke penghasilan saudara dan saya. Saudara, sangat gampang orang mulai berpikir bahwa Tuhan tidak cinta dengan kita. Izinkan saya share satu pengalaman. Saya pernah merasakan, orang paling merasakan Tuhan itu tidak cinta pasti kebanyakan ketika mereka ngalamin masalah. Kalau tidak keuangan, sakit, itu adalah momen yang paling gampang kita cari seseorang untuk disalahkan. Dan yang paling gampang disalahkan adalah Tuhan. Saya beberapa tahun yang lalu pernah mengalami murtad ketika kondisi keluarga, ekonomi kami betul-betul sangat terpuruk. Saya sudah pelayanan dan saya merasa Tuhan itu jahat. Kenapa? Karena saya merasa, kenapa Tuhan saya sudah pelayanan tapi hidup saya begitu susah. Dan disitulah saya mulai merasa Tuhan tidak cinta. Saya tidak mau sentuh Alkitab, saya nggak mau lagi ke gereja. Pemahaman saya, kalau kita pelayanan harusnya ya Tuhan berkatin dong. Tapi kenapa saya pelayanan banyak ke gereja malah kok hidup makin susah. Disitulah paling gampang kita akan pasti menyalahkan Tuhan. Dan saya meninggalkan Tuhan selama 6 bulan. Saya bersyukur Tuhan selalu punya cara untuk menarik kembali anaknya. Satu kali suami saya bohongin saya. Dia bilang ada tawaran kerjaan. Jadi dia ajak saya untuk datang, nemenin dia. Kami naik sepeda motor, ternyata kami menuju ke satu tempat seperti perkantoran. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu adalah sebuah gereja. Dan ketika saya masuk, saya ngamuk-ngamuk. Dan suami saya bilang, ya aku mau kita ke gereja. Terus saya ngomong, saya kan sudah bilang saya tidak mau ke gereja. Ayo kita pulang. Suami saya bilang, ya pulang kau sendiri. Akhirnya terpaksa saudara, saya masuk ke dalam ruangan gereja. Saya memilih duduk yang paling belakang, paling pojok lagi. Saudara, semua khotbah dari pendeta yang waktu itu khotbah, saya remehkan. Saya bilang begini, saya sudah ngerti semua. Saya sudah tahu, saya sekolah Alkitab. Saya sudah ngerti dia ngomong apa. Saya benar-benar memandang negatif kepada apa saja yang dikhotbahkan. Sampai akhirnya, kemudian pendeta itu selesai khotbah, dia turun dari mimbar. Anehnya, dia sambil membawa mic, dia turun, dia jalan ke jemaat. Dan seseorang mengikuti dia dengan membawa sebuah alat rekaman. Saya tahu betul gelagat seperti ini, berarti pendeta ini mau mendoakan seseorang. Karena saya juga beberapa kali
juga bisa praktek seperti itu saudara, habis khotbah doain orang. Jadi saya yakin pendeta ini mau turun, mau doain seseorang. Lalu dia jalan terus ke arah belakang, saya mulai ngerasa nggak enak, saya mulai merasa takut gini. Saya bilang begini, mudah-mudahan bukan saya. Karena saya dalam kondisi murtad, saudara. Bayangkan kalau tiba-tiba dia bernubuat, dia membongkar aib saya, bisa malu di depan jemaat yang lain. Ternyata apa yang saya takutkan malah terjadi. Dia akhirnya berhenti persis di barisan saya duduk. Tapi saya tuh di pojok loh saudara. Saya bilang, oh mungkin dia mau doain taci yang sana, mau doain taci yang di depan, yang di bagian awal barisan. Dia tidak mungkin belani masuk di antara beberapa orang. Ternyata dia belain masuk saudara, di tengah beberapa orang itu. Ke saya, langsung tangannya tuh ditumpangkan di kepala saya sampai seperti membeku, tidak bisa melawan. Lah gimana saudara, saya masa mau lari, saya masa mau berontak. Akhirnya saya pasrah. Saya dalam hati bilang begini, ya sudahlah, dipermalukan toh ya ini sekali, dan untuk tidak mungkin saya balik lagi. Ternyata dia nyampaikan, dia doa, dia tumpang tangan, dia bilang begini, aku tahu kamu tuh lagi susah. Dalam hati saudara, jangan dipikir bahwa saya berkata begini, oh pendeta ini kok tahu ya saya punya masalah. Saya dalam hati jawab gini, ya jelas lah lu tahu gue susah, muka gue aja udah kelihatan susah kok. Nah kalau itu sih tidak perlu nabi untuk mengetahuinya. Muka saya dari dulu sudah kelihatan mukanya orang susah saudara. Terus kemudian dia ngomong begini, aku tahu kamu tuh kecewa sama Tuhan. Dalam hati, ya iyalah, kalau orang susah pasti kebanyakan kecewa lah sama Tuhan. Lalu kemudian dia bilang, aku juga tahu kamu kecewa sama orang tuamu. Terus dia mulai membongkar masalah saya sangat detail. Saya sampai kaget saudara. Dan yang paling membuat saya terpukul, dia bilang begini, Tuhan itu ngomong, aku tahu kamu marah dengan aku karena kamu merasa bahwa aku tidak mencintai kamu. Kamu merasa kenapa semua masalah ini terjadi dan kamu merasa kamu tidak dicintai oleh aku. Tapi dengarkan anakku, aku itu mencintai kamu sampai nyawaku pun aku rela untuk berikan. Kalau semua masalah yang terjadi itu bukan karena aku yang memberi masalah kepadamu. Iblis telah dibuang ke bumi dan dia akan lakukan apapun untuk menyusahkan, untuk membunuh, untuk membuat anak-anakku menderita. Aku tidak pernah memberikan penderitaan kepada kamu. Kembalilah nak, aku akan memulihkan kamu. Aku loh seorang papa. Itu kata-kata yang membuat saya terbuka untuk pertama kali. Dan hamba Tuhan ini tiba-tiba bisa membongkar seperti ini. Kamu pernah berbicara mengenai anakmu, bahwa kalau sampai kamu tidak bisa kasih anakmu makan, kamu rela untuk memberikan dagingmu dan darahmu buat memberi anakmu makan asal anakmu hidup, dan kamu tidak apa-apa, tetap kamu yang mati, anakmu tetap makan dan tetap hidup. Kamu pernah ngomong seperti itu. Tidakkah kamu pernah berpikir bahwa aku ini papamu? Aku ini seorang ayah. Kalau anaknya menangis meminta roti, aku tidak akan memberikan batu. Dan ketika hari ini aku tahu kamu menangis dan hancur, tidakkah kamu berpikir bahwa kalau kamu aja mama bisa mikir seperti itu untuk anakmu, apalagi aku papa juga mikir seperti itu untuk kamu nak. Kembalilah nak, aku akan pulihkan kamu, kembalilah. Saya nangis saudara, saya sudah tidak ingat di depan ratusan orang, saya sudah malu-maluin kayak apa, saya sudah tidak ingat semua, saya nangis kayak anak kecil. Untuk pertama kali saya pulang, saya berdoa dengan cara yang berbeda. Saya tersungkur di kamar, saya sujud, saya bilang, untuk pertama kali saya baru ngerti hati seorang papa itu kayak apa. Saya nangis dan saya bilang begini, papa. Itu pertama kali saya panggil dia papa dan bukan lagi Tuhan. Papa, kalau Ruth sampai hancur hati lihat anak-anak tidak bisa minum susu dan Ruth rela untuk kasih darahku untuk mereka, dan aku percaya hari ini kami susah, engkau tidak akan tinggal diam, engkau akan rela untuk tolong kami. Sejak itu cara doa saya udah berubah saudara, lebih dengan punya iman. Tidak lama setelah itu, tidak butuh waktu lama saudara, 1 bulan. 1 bulan kemudian Tuhan membuat mujizat. Tiba-tiba ada orang undang saya khotbah. Tiba-tiba Tuhan pakai mujizat. Dan dalam waktu 1 minggu saya tiba-tiba entah bagaimana orang bisa puluhan persekutuan doa bisa mengundang saya, dan banyak orang-orang yang dikirim mereka tiba-tiba Tuhan kirim untuk kasih saya makan, kasih kami berkat.
Saudara, saya sampai amazing melihat itu. Dan kalau ditanya orang, Burut bagaimana sih cara Burut kok bisa jadi hamba Tuhan? Saya tidak tahu saudara, karena jujur saya justru jadi hamba Tuhan dipanggil untuk khotbah ketika tidak ada orang yang tahu. Dan saya tidak tahu bagaimana mereka bisa tiba-tiba ngomong, boleh enggak kamu bagi firman? Karena kita kehabisan stok pembicara, kita enggak tahu siapa lagi yang mau diundang. Boleh dong bagi sebentar aja. Cuman sesimpel itu saudara. Tuhan memulihkan keadaan kami dalam waktu 1 bulan kemudian. Tuhan pulihkan, bertubi-tubi Tuhan pulihkan keadaan kami dengan luar biasa. Tapi ada satu lagu saudara yang betul-betul membuat saya bertobat waktu itu. Ada satu ayat juga yang Tuhan ingatkan dalam kitab Yesaya pasal 49. Saudara, Yesaya 49 ini bilang begini, adakah seorang ibu bisa meninggalkan bayinya? Saya mau jawab buat saudara, ada. Dan mungkin saudara juga bisa jawab, ada tuh. Tapi Tuhan juga jawab gini, sekalipun ada, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Dia seorang papa saudara. Bahkan Tuhan bilang kalau papa mama kita tinggalin kita, Dia tidak akan pernah buang kita. Saya bersyukur Tuhan tidak pernah menyerah untuk saya yang bandel. Saya 6 bulan tinggalkan firman. Saya 6 bulan bahkan sempat, saudara, saya sempat ngomong yang menghujat, saya tidak tahu apa, memaki Tuhan Yesus. Saya sampai ngomong sama suami saya, ndak Tuhan-Tuhanan. Saya bersyukur Tuhan ndak pernah berhenti. Tuhan ndak pernah menyerah untuk saya. Dan hari ini, di masa-masa seperti ini, saya ingin ingatkan saudara, hari ini Jumat Agung adalah hari di mana Dia tinggalkan murid-muridnya. Dia tinggalkan perjamuan kudus. Dia tinggalkan perjamuan malam terakhir untuk minum cawan berisi anggur asam. Karena Dia memutuskan, biar aku yang menderita, supaya kamu tidak perlu menderita. Ada satu lagu yang waktu itu membuat saya hancur. Saya tersungkur di kaki Tuhan ketika secara tidak sengaja, kebetulan mama mertua saya suka sekali mendengarkan radio waktu itu. Dan waktu dia menyalakan radio, saya nggak mau dengerin. Dia suka sekali dengerin radio dari radio-radio rohani. Dan saya setiap kali dia nyetel, saya tutup telinga saudara, karena saya nggak suka. Kemudian tiba-tiba ada satu lagu yang terputar di radio. Dan lagu ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-31. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, hari ini ketika kita merayakan Jumat Agung, Tuhan berkata begini, aku adalah kepala keluarga bagimu. Engkau adalah anak-anakku, umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Siapa? Anak-anaknya, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Mungkin hari ini saudara dan saya lelah. Kita mencari istirahat bagi diri kita sendiri. Mungkin kita bingung dan kita takut bagaimana dengan ke depan. Saya mendengar berita ada negara yang sudah melakukan lockdown 18 bulan. Saya tidak tahu bagaimana dengan nasib orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena semua lockdown ini. Kalau saudara bertanya apakah saya tidak takut, saya takut juga. Tuhan bilang begini, Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Mungkin hari ini we are tired. Mungkin saudara, ada di antara saudara yang hari ini sedang mendengarkan siaran ini, saudara takut. Dan saudara lelah. Saudara tidak tahu bagaimana ke depan. Karena ketakutan itu menguras energi saudara. Ayat 3,
Tuhan berkata begini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada saudara dan saya yang lelah, yang mencari pertolongan. Dan Tuhan katakan begini, baru dari jauh saudara, tidak perlu sampai dekat, Tuhan sudah ngomong begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. I've loved you with an everlasting love. Tidak peduli engkau kayak apa, aku mencintai kamu. Aku mengasihi kamu, bahkan ketika engkau masih berdosa. Engkau masih belum mengenal namaku. Tuhan janji aku akan membangun kau kembali, sehingga engkau akan dibangun. Pada waktu tiba-tiba muncul lagu ini di radio yang diputar oleh mama saya, mama mertua saya hancur hati. Lagu ini berkata, I have loved you with an everlasting love. Tuhan bilang, anakku, I love you. I love you. Dan hari ini berita Jumat Agung, Jesus love you. Tidak peduli apa keadaan yang sedang kau alami hari ini, saudara, Tuhan tidak pernah kasih kita penderitaan. Iblis dan kadang-kadang kesalahan kita sendiri yang membuat kita hancur dalam berbagai penderitaan. Tapi dia seorang papa. Kalau anaknya menangis meminta roti, dia tidak mungkin kasih batu. Hari ini kau mungkin menangis meminta roti, Tuhan tidak akan kasih batu. Saudara, Tuhan itu mengambil satu keputusan yang gila. Saudara tahu kenapa dia tinggalkan surga yang penuh dengan kemuliaan? Sudah enak-enak di surga, ngapain harus turun, disalipin lagi? Saudara tahu, kalau orang, kita kan memilih meninggalkan sebuah tempat karena ada tempat lain yang lebih baik. Tapi Tuhan meninggalkan tempat yang luar biasa, tempat yang sangat enak dia tinggalkan. Kenapa? Dia tinggalkan surga jauh-jauh ke sini. Karena saudara dan saya adalah surganya. You are his heaven. Engkau adalah surganya. Jadi hari ini, ketika masa-masa ketika saudara mulai lelah, di hari Jumat Agung ini saya ingin mengingatkan. Saya tahu karena saya pernah ada di posisi itu. Ketika keadaan sedang gak baik, kita akan mulai merasa Tuhan tidak sayang. Saudara, saya pengen hari ini kuatkan hati saudara. Ingat, kalau kita aja yang penuh kelemahan rela kok tidak makan asal anak-anak kita makan, apalagi Tuhan. Jadi kuatkan hati saudara. Saya tetap percaya pasti ada cara Tuhan untuk tolong saudara dan saya. Pasti kita akan keluar dan melihat kemenangan. Dan di masa-masa ini saya sangat yakin, I will never leave you, kata Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau dan tidak akan membiarkan kau. Kuatkan hatimu. I have loved you with an everlasting love. Sampai selama-lamanya. Kalau dia mengasihi kita, dia pasti akan menolong dan menyertai kita. Yuk kita menghampiri Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami boleh mengingat kembali bahwa Engkau meninggalkan perjamuan malam terakhir. Dan Engkau tidak mengizinkan untuk murid-murid-Mu yang meminum cawan itu. Tapi Engkau yang ambil sendiri cawan itu bagimu. Engkau mengambil bagian yang tidak enak. Supaya kami semua
punya akses untuk melihat kemenangan. Mungkin kami tidak mengerti kenapa semua ini terjadi, tapi biar hari ini kami diingatkan lagi, Tuhan cinta dengan kami. Tidak mungkin Tuhan tidak akan menyertai kami. Tuhan pasti menyertai kami. Dan Tuhan pasti akan tolong kami dan tuntun kami. Karena firman-Mu berkata, kalau anakmu menangis meminta roti, kau akan kasih. Tuhan, tidak mungkin dikasih batu. Kalau anakmu menangis meminta ikan, kau tidak akan kasih ular. Karena itu Tuhan, biar hari ini, di saat Jumat Agung, kami boleh merenungkan, you live your heaven because you found us your heaven now. Kau meninggalkan surgamu karena Engkau mau menemukan kami adalah surgamu. Thank you Father. Terima kasih buat cintamu. Biar hari-hari ini, inilah yang menjadi kekuatan kami. Bahwa sekalipun penyakit, wabah, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan-Mu mengalir buat semua teman-teman yang sedang mendengarkan ini. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh tetap menopang kami. Karena kami tahu, kami akan belajar menjalani ini, dan kami tidak sendirian. Karena kami tahu, you never leave us Lord. You love us with everlasting love. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.